ketika kami melapor, dia mengatakan, loh, ibu ini mestinya jangan melapor, masa mengungkapkan aib keluarga sendiri. Ada 36.367 kasus KDRT yang terjadi di Indonesia. Tontonan menjadi tuntunan ketika orang-orang tidak lagi bisa mempercayai orang lain. Kita akan berbincang dengan Pak Fahrizal tentang bagaimana pandangan KDRT dalam perspektif agama Islam secara umum. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa KDRT atau kekerasan berbasis gender ini seringkali dilimpahkan kesalahannya kepada kaum bapak. Karena memang rasionalitas agama yang menempatkan laki-laki sebagai qawwam atau pemimpin, yang mana memiliki kelebihan atas kaum wanita. Sehingga hal inilah yang menjadi alasan bagi laki-laki atau suami untuk mengatur sepenuhnya ranah rumah tangga dengan cara yang mana juga sepenuhnya ada di pundak laki-laki. Nah, bagaimana menurut Bapak, apakah memang seperti itu pandangan interpretasi qawamun dalam Islam? Baik, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dari saya mungkin sebelum kita bicara interpretasi ataupun penafsiran seputar ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa yang di-highlight oleh host tadi mengenai qawamun atau qawwam ya. Kita harus jauh mundur ke latar belakang di mana ayat ini turun, kalimat ini turun. Kita juga harus berkaca kepada bagaimana kondisi saat itu dan di sana ketika ayat ini turun. Jadi ini sebelum ke interpretasi, jauh sebelum ke penafsiran. Jadi ketika kita bicara bahasa Arab, memang harus sedikit kita pisahkan antara bahasa Arab dan Al-Quran sebagai Islam, gitu, ruhnya Islam. Jadi kondisi masyarakat Arab saat itu memang, sebagaimana mungkin rekan-rekan juga ketahui bahwa bicara bahasa Arab itu tidak bisa terlepas dengan relasi gender ya. Memang selalu bicaranya selalu genital. Artinya ketika kita bisa ingin bicara bahasa Arab, ini sebelum kita masuk ke Al-Quran, kita ingin mengucapkan suatu benda saja, kita harus mengetahui apakah dia itu terkategori muzakkar atau mu'annas. Jadi bahkan untuk benda pun, untuk makhluk-makhluk yang tidak berjenis kelamin pun, masyarakat Arab itu mengelompokkannya, mengategorikannya memang sesuai gender. Bahkan untuk kata sambung, allazi, allati itu. Jadi ketika perempuan ya harus perempuan semua, maksudnya ketika mu'annas ya harus mu'annas semua, bahkan nggak ke kata sambung hingga ke benda yang sekalipun tidak berjenis kelamin. Itu yang ingin saya ucapkan bahwa ayat tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bahwa hendaknya laki-laki itu menjadi pembimbing bagi perempuan itu sifatnya informatif, itu khabari, sebatas informasi, bukan normatif. Jadi itu tidak mengatur, tidak mengekang bagaimana umat saat itu. Jadi ingin memberitahukan bahwa memang kondisi masyarakat Arab itu selalu tidak pernah terlepas untuk bicara soal gender apapun itu dalam hal bicara, dalam hal kehidupan. Karena memang masyarakat Arab sebelum Islam turun, bahkan jauh sebelum Rasulullah SAW ada, itu selalu patriarkas ya, selalu patriarki gitu. Jadi poin kedua mungkin kita bergeser ke katanya itu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Jadi dalam ini salah satu mungkin ketidakmampuan, ketidaksanggupan bahasa Indonesia untuk menerjemahkan kata itu ya. Jadi dalam kata lain muzakkar ataupun mu'annas, bahasa Indonesia itu menerjemahkannya laki-laki dan perempuan. Bahkan untuk ar-rijal dan an-nisa pun bahasa Indonesia itu menerjemahkannya sebagai laki-laki perempuan. Bahkan sebenarnya mengenai ar-rijal dan an-nisa itu ini bukan soal gender, bukan dia itu sebagai laki-laki atau dia itu sebagai perempuan, tetapi di sini sifatnya, karakternya atau kualitasnya gitu. Soal maskulinitas dan soal feminitas gitu. Ar-rijal bicara soal maskulinitas dan an-nisa bicara soal feminitas gitu.
Jadi ini bukan soal apa jenis kelaminnya, apakah dia itu laki-laki ataukah itu perempuan. Jadi siapapun orangnya yang memang karakternya, sifatnya, nilainya itu kualitasnya maskulin ya secara karakter dan pembawaan, artinya memang dia layak menjadi pemimpin, dia layak menjadi pembimbing gitu lebih tepat, bukan pemimpin. Misalkan yang bisa kita jadikan legitimasi mungkin sosok Hazrat Aisyah radhiyallahu taala, Hazrat Khadijah, Hazrat Sumayyah. Hazrat Aisyah itu pas meninggalnya Rasulullah SAW, betapa banyak orang-orang sahabat saat itu belajar kepada beliau, dan bahkan kemudian beliau sendiri yang memimpin salah satu perang di Yaman. Artinya Hazrat Aisyah ini bisa kita jadikan legitimasi bahwa beliau itu memiliki ar-rijal itu, rajulatun nisa, artinya perempuan yang memang memiliki karakter maskulin gitu. Jadi sebenarnya ayat ini tidak berbicara soal apakah dia itu laki-laki jenis kelaminnya ataukah itu perempuan, tapi siapapun layak menjadi pemimpin, layak menjadi teladan ketika dia memang memiliki karakter maskulinitas itu. Itu mungkin jawaban dari saya. Ya, baik, terima kasih Pak Fahrizal. Memang karena penafsiran dari sebuah kalimat atau kata dalam bahasa Arab ini, apabila kita tafsirkan ke dalam bahasa Indonesia itu maknanya adalah sangat luas sekali. Jadi makna qawamun itu bukan berarti memimpin yang memang bersifat mengekang ya bagi perempuan. Qawam itu tadi juga sudah Bapak singgung, bukan soal jenis kelamin antara laki-laki atau perempuan, namun siapapun yang memang itu layak untuk menjadi pemimpin juga bisa untuk menjadi qawam. Wah, Masya Allah, luar biasa. Iya. Jadi artinya suatu teks apapun itu selalu merespon kebudayaan, selalu merespon kondisi yang ada saat itu dan di sana. Jadi kita terlebih dahulu harus mengenal karakteristik bahasa Arab dan karakteristik bangsa Arab. Itulah kenapa Al-Quran diturunkan di sana. Artinya kalau ibarat perang itu langsung ke jantungnya, itu Allah Ta'ala ingin berubah langsung di tengah orang-orang yang patriarkas itu. Kemudian ini yang kedua ya Pak. Dalam beberapa kasus KDRT, seringkali hal ini membuat dilema bagi perempuan, yang mana posisinya ini sebagai korban. Karena di satu sisi ada perempuan yang memang harus dilindungi, di saat yang sama pula ada laki-laki yang memang wajib untuk dinikmati. Nah, bagaimana dalam perspektif agama ini kemudian agar kata adil di dalam rumah atau di ranah privat ini bisa tercapai? Silahkan Pak Fahrizal. Ya, jadi memang isu kesetaraan ini ya, apakah itu dalam keluarga, apakah itu secara umum laki-laki dan perempuan, ini menjadi itu yang krusial jadi dalam Al-Quran, bahkan di dalam Islam, karena memang selama 23 tahun berproses Al-Quran itu diturunkan, wahyu Al-Quran itu diturunkan, sepanjang itu pula dalam waktu yang singkat, bagaimana Islam ingin menghancurkan, menghapuskan patriarkas. Kaitannya dengan ayat yang tadi, gitu. Jadi terlepas dari jenis kelaminnya, siapapun itu ya bisa menjadi qawam selama nanti kualitasnya terpenuhi gitu. Artinya setiap manusia laki-laki itu tidak bisa serta-merta dijadikan standar hidup kemanusiaan bagi manusia perempuan. Demikian juga sebaliknya, manusia perempuan tidak bisa sepenuhnya serta-merta menjadi standar kehidupan kemanusiaan bagi manusia laki-laki. Artinya memang Allah Ta'ala secara kodrati berikan dalam hal biologis kepada perempuan, di mana ada 3 fase mungkin yang tidak dialami laki-laki gitu. Dan memang di dalam tubuh perempuan, kalau kita bicara soal feminis, itu terkumpul segala bentuk ketidakadilan, segala macam rasa sakit itu ada di sana. Jadi perempuan itu selalu psikologi bicaranya selalu mental, selalu perasaan, dan laki-laki selalu bicara tentang logika. Jadi itu tadi konsep adil itu terlepas apakah dia itu laki-laki dan perempuan. Jadi siapapun itu bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Mungkin dari saya itu. Misalkan dalam hal yang kecil soal traktir ya. Traktir itu bukan soal laki-laki dan bukan soal perempuan. Traktir itu soal siapa yang punya uang kan. Artinya seperti itu. Tidak bisa bias itu melimpahkan di generalisasi bahwa laki-laki menjadi standar kehidupan
ataupun wanita menjadi standar kehidupan kemanusiaan seutuhnya. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Pak. Memang konsep adil ini terlepas baik laki-laki atau perempuan ini merupakan tugas bersama. Jadi kita tidak bisa untuk melimpahkan adil itu hanya di satu sisi saja. Karena untuk menjaga satu keutuhan dalam rumah tangga ini harus ada relasi yang seimbang antara suami dan istri. Nah, terima kasih Bapak. Baik Pak, beberapa waktu yang lalu kita sempat dihebohkan oleh satu unggahan media yang memang sempat viral. Mungkin Bapak juga pernah sempat mendengar ya Pak, di mana hal ini membicarakan KDRT dalam konteks melaporkan itu sama halnya dengan membongkar aib keluarga. Nah, bagaimana menurut Bapak yang menjadi highlight dalam urusan kemaslahatan ini? Keselamatan diri sendiri kah atau keutuhan rumah tangga? Ya, sebenarnya kan terkait KDRT sendiri ya, jauh kepada masalah kaitannya dengan agama, negara kita sendiri sudah mengaturnya. Artinya setiap perbuatan seseorang, terutama terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan, penderitaan baik secara fisik ataupun secara psikis ya, sudah diaturkan, lingkupnya dalam rumah tangga sudah diaturkan oleh Undang-Undang nomor 23 ya, kalau tidak salah tahun 2004 terkait KDRT. Mungkin itu berkaca dengan kondisi saat ini, di mana ketika tontonan menjadi itu tidak lagi bisa mempercayai orang lain, katakanlah, sehingga jalan terakhir adalah melalui digital media itu, melalui sosmed. Artinya dia memang membutuhkan semacam dukungan, semacam support ya, yang menjadi legitimasi dia bahwa ketika itu di-up itu menjadi bahwa orang-orang itu tahu bahwa saya sedang disakiti, bahwa saya sebagai korban. Tapi bagi saya mungkin ya, kaitannya dengan aib ataupun ya aib kan soal kultural, soal budaya. Nanti pun sanksinya ketika aib itu dibukakan, sanksinya adalah moralitas ya. Ketika haram gitu, salah benar itu kan kaitannya dengan normatif ya, kaitannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia begitu. Jadi bicara soal KDRT, soal bongkar-membongkar aib, kalau kita relasikan, coba kaitkan dengan Islam yang datang, yang mengusung rahmatan lil alamin, diutusnya dengan Nabi Muhammad SAW, itu sebenarnya jauh dari kata Islam ya, keadaan semacam itu atau peristiwa semacam itu. Nah, karena Nabi sendiri pun kita ketahui dalam riwayat-riwayat bahwa ketika pernah Nabi itu bersabda kepada Hazrat Fatimah binti Qais ya, bahwa hendaknya kamu tidak menerima lamaran dari orang-orang yang ringan tangan. Artinya ketika di masa Nabi pun karakter itu ya, orang yang selalu menjadikan tindakan fisik ini sebagai solusi akhir, itu Nabi pun ya tidak bisa memberikan perempuan muslim itu kepada orang-orang semacam itu ya tadi. Kalau terkait bicara solusi ya, tentu kalau kaitannya dengan apa yang disampaikan Al-Qur'an, itu kan ketika ada nususnya, ketika ada semacam problem dalam rumah tangga antara suami dan istri, itu kan faizuhuna, artinya memberi nasihat ya. Artinya bisa dimusyawarahkan antara dua pihak, suami dan istri itu. Kalau kita bicara, kalau coba kaitkan dengan apa yang Al-Quran sampaikan. Kemudian selanjutnya adalah supaya semacam boykot di kamar, apa yang Quran perintahkan. Artinya perlu mediasi ya antara suami dan istri ketika memang dua belah pihak itu sulit dipertemukan, sulit berbicara lebih jauh dan lebih dalam soal apa yang terjadi di antara hubungan mereka. Jadi perlu adanya mediasi sebelum kepada itu tadi. Jadi artinya apa yang digambarkan Al-Quran, apa yang Al-Quran atur dan apa yang undang-undang negara kita atur pun itu jauh, artinya dilewatkan oleh orang-orang semacam itu yang mengunggah itu tadi ya. Itu artinya orang-orang saat ini ya
kehilangan semacam tuntunan hidup ya, padahal Al-Quran sejak 1000 tahun yang lalu sudah menggariskan, dan negara kita pun memberikan normatif aturan soal itu. Tapi kenapa orang-orang selalu memilih jalan soal yang menurut dia dirasa layak, dia selalu mengambil kesimpulan sendiri. Ini memang kehilangan tuntunan hidup itu tadi. Jadi ya mungkin besar harapan kita dengan berbicaranya kita semua hari ini di video ini di Love for All TV itu bisa menyadarkan orang-orang bahwa memang Al-Quran sudah menggariskan, sudah mengaturnya, memberikan rambu-rambu kemana harus melangkah ketika ada problem di antara suami dan istri. Demikian juga negara kita mengaturnya dalam undang-undang. Ya, dengan video ini semoga bisa menyebarkan energi-energi itu kepada orang-orang, sehingga orang-orang tidak kehilangan tuntunan di dalam mengarungi kehidupan. Besar harapan kita melalui dialog kita di podcast ini. Baik, terima kasih Pak Farizal. Karena memang ketika keselamatan diri ini sudah terancam, ketika kita melihat adanya kekerasan atau adanya rambu-rambu yang memang mengarah kepada kekerasan, sebisa mungkin kita sebagai perempuan itu untuk menghindarinya. Karena dalam permasalahan rumah tangga ini kita tidak bisa menyelesaikan secara sendiri ya Pak, ketika memang itu udah benar-benar sangat parah sekali gitu. Jadi hal yang pertama tadi Bapak sudah sampaikan, cara untuk menyelesaikan permasalahan dari rumah tangga pertama harus adanya mediasi terlebih dahulu. Ketika itu sudah bisa terselesaikan, bahwa kita lanjut kepada pihak yang berwajib. Mungkin begitu ya Pak. Ya, terima kasih Pak Farizal untuk waktunya. Kita juga sudah mendapatkan banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Tadi kita juga sudah sama-sama simak bahwa memang kekerasan dalam perempuan dari perspektif agama Islam ini luar biasa. Makna kaum tadi sudah dijelaskan bahwa dalam bahasa Arab itu penafsiran dalam bahasa Indonesia itu sangatlah luas. Jadi makna kaum itu bukan hanya pemimpin yang memang bersifat mengekang terhadap perempuan, namun ini bisa jadi baik laki-laki ataupun perempuan itu bisa menjadi pemimpin. Siapapun yang memang layak untuk menjadi pemimpin, dia pun bisa untuk menjadi kaum itu tersendiri. Konsep adil tadi terlepas baik laki-laki atau perempuan itu harus sama-sama berjalan seiringan. Jadi tidak bisa kita dalam rumah tangga itu kita tidak bisa melimpahkan hanya pada satu orang saja, baik suami ataupun istri. Terus tadi juga Pak Rizal juga menyampaikan bahwa ketika ada permasalahan dalam rumah tangga, hal yang harus kita utamakan ini yang pertama adalah musyawarah. Ketika mediasi atau musyawarah itu tidak bisa diselesaikan, mungkin bisa dilanjutkan ke tindakan selanjutnya. Alhamdulillah, pemirsa Love for All TV dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kita juga sudah mendapatkan banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Tadi kita sudah sama simak bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama adanya ketimpangan gender, terus ada juga interpretasi yang keliru terhadap Islam, di mana banyak pemahaman yang keliru terhadap ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang secara tekstual ini menyudutkan posisi perempuan. Dan juga adanya sifat hukum yang bersifat dominan atau diskriminatif terhadap perempuan, dan juga adanya nilai-nilai patriarki yang berkembang di dalam masyarakat. Selain itu juga kita sebagai perempuan harus ada sensitivitas, menyadari bahwa posisi perempuan ini adalah makhluk yang memang sangat dimuliakan dalam Islam. Masya Allah, luar biasa. Baik, sebelum kita menutup ini semua, kita akan mendengarkan terlebih dahulu closing statement dari seluruh narasumber. Baik, kembali lagi kepada Prof. Musda, kemudian juga kepada Pak Farizal untuk masing-masing menyampaikan closing statement-nya selama 1,5 menit. Silakan Prof. Musda, dari Prof. Musda terlebih dahulu untuk menyampaikan closing statement-nya. Sebagai closing statement, saya ingin mengatakan bahwa kekerasan
terhadap perempuan, baik itu di ranah domestik maupun di ranah publik. Dan juga bukan hanya terhadap perempuan, kekerasan terhadap manusia pada umumnya adalah sebuah tindak kejahatan, sebuah tindak kriminal. Ini bukan hanya masalah kesusilaan, tetapi sebuah kejahatan kemanusiaan yang sangat-sangat penting kita lawan bersama. Karena itu saya mengundang atau menghimbau seluruh masyarakat kita untuk bersikap reaktif ya terhadap kekerasan apapun bentuknya. Dan sekaligus juga menghimbau kepada kita semua kelompok beragama, apapun agama dan kepercayaan kalian, untuk sama-sama mengamalkan ajaran agama yang mengedepankan kasih sayang, mengedepankan kemanusiaan, dan mengedepankan perdamaian. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Musdah. Untuk selanjutnya silahkan Pak Fahrizal untuk closing statement-nya. Silahkan. Ya, baik. Terakhir mungkin dari saya bahwa bagi kita semua sebagai Muslim, sama sekali di dalam Islam itu kita tidak kehilangan sosok teladan ataupun contoh dalam riwayat-riwayat dalam hal kesetaraan gender. Mestinya kita semua Muslim itu yang terdepan dalam hal menghapuskan orang-orang masyarakat yang patriarkal, ideologi pemikiran yang patriarkal ini. Karena memang 23 tahun diturunkannya wahyu Al-Quran itu memerangi masyarakat Arab yang memang kental akan patriarkat, yang memang menjadikan laki-laki itu sebagai manusia publik dan menjadikan perempuan itu sebagai manusia domestik, ya artinya selalu di rumah. Dan tentu saja sebagai konsekuensinya ketika perempuan itu banyak di rumah, dia akan jauh dari intelektualitas, dia akan jauh daripada ekonomi, masalah itu, sehingga posisinya akan selalu di bawah gitu. Itulah Al-Quran turun kenapa di sana, karena memang bahasa orang-orang Arab, masyarakat Arab secara bahasa pun erat kaitannya dengan gender, ya, selalu mengkaitkannya. Bahkan sebagaimana saya sampaikan di awal, untuk mengatakan suatu benda, bahkan kata sambung pun harus tahu apakah itu terkategori zakat atau muannas, atau laki-laki atau perempuan. Ya, artinya Al-Quran memerangi itu semua ideologi dari masyarakat-masyarakat yang patriarki, ya, yang patriarki. Itulah kenapa saya sampaikan bahwa kita mestinya tidak kehilangan arah, tidak kehilangan teladan sebagai Muslim dalam hal kesetaraan gender. Bahkan kita harus terdepan, karena Hazrat Rasulullah SAW sendiri ya bisa menghapuskan itu dalam 23 tahun. Begitu singkat untuk menghapuskan itu. Jadi besar harapannya mungkin dari saya sebagai akhir, dengan menyebarnya ini bisa memberikan energi positif itu kepada orang-orang di luar sana, bahwa kita tidak kehilangan arah terkait kesetaraan gender, dan bahkan mestinya yang paling terdepan, ya. Bicara soal feminis bukan berarti kita menjadi perempuan, ya. Artinya kita menyalami karakter feminitas itu, kualitas itu yang lemah lembut dan menyayang. Jadi pada intinya Al-Quran memerangi patriarkas secara utuh sejak awal hingga selesai diturunkannya, dan mestinya kita pun melanjutkan upaya itu, semangat itu, ya, di kondisi kita hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Jazakumullah khairan. Baik, terima kasih. Terima kasih Love for All TV dimanapun Anda berada. Sudah kita simak diskusi damai kita kali ini. Terima kasih juga sudah bergabung bersama Love for All TV. Terima kasih khusus saya sampaikan kepada Prof. Musdah dan kepada Bapak Maulana Fahrizal atas kesempatan waktunya untuk hadir dalam diskusi damai kita kali ini. Pemirsa Love for All TV dimanapun Anda berada, bagi yang belum subscribe channel YouTube Love for All TV, silakan untuk tekan tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk sertakan like dan komennya, dan agar tidak ketinggalan video-video dan diskusi damai kita selanjutnya, jangan lupa untuk tekan tombol lonceng di atas ini ya.
Saya Kanita Kaburunisa, pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.